Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan. Diberikan kemampuan untuk sentiasa bersabar terhadap ujian yang ditimpakannya. Diberikan kemampuan untuk sedia ikhlas menerima ridha terhadap segala ketentuan qada dan qadarnya. Diberikan kemampuan untuk sentiasa meyakini bahwa apa saja yang Allah tetapkan dan pilihkan buat hamba-Nya yang mukmin, yang sentiasa berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang baik, walaupun mungkin apa yang Allah pilihkan itu tidak sesuai dengan harapannya, yakinlah kita bahwa itu adalah pilihan terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah pilihkan buat kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Selagi kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang baik kepadanya. Sebaliknya, jika kita tidak berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang baik, menjalani syariat-Nya, patuh pada ketetapannya, kita sering dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi dilakukan dengan sengaja, berlawanan dengan kehendak Allah. Yakinlah kita bahwa apa yang Allah pilihkan buat kita itu adalah buruk buat kita. Sungguh pun ianya sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Disinilah rahasia berpikir cerdas terhadap pilihan Allah. Berusahalah kita untuk berpikir cerdas terhadap kerja dan masyiah Allah. Jangan sekali-kali kita fikir apa yang baik bagi kita, ianya baik menurut Allah. Belum tentu. Jangan sekali-kali kita fikir bahwa apa yang buruk menimpa kita,
itu juga buruk menurut Allah, juga belum tentu. Bagaimana kita nak pastikan bahawa apa yang menimpa kita adalah baik buat kita menurut Allah? Sungguh pun yang menimpa kita itu sesuatu yang kita tak suka. Seperti mana yang dikatakan tadi, jawapannya sangat mudah. Sentiasalah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Itu saja. Buat sajalah, ikut sajalah apa yang Allah tetapkan, walaupun jiwa kita, nafsu kita memberontaknya. Utamakan apa yang Allah mahukan, bukan apa yang kita mahukan. Bila kita bersikap seperti itu dalam hidup, apa saja yang menimpa kita, dikabulkan doa kita ke, belum dikabulkan ke, capai cita-cita ke, gagal meraih harapan ke, dapat barang, hilang barang, semuanya baik belaka buat kita. Karena Allah tidak mungkin memilihkan sesuatu yang buruk bagi hambanya yang dicintainya. Itu sebabnya. Allah tidak mungkin memilihkan perkara yang buruk bagi hambanya yang dicintainya. Sebab itu dalam hidup sebenarnya, sungguh pun mungkin kita ada kerisauan terhadap apa yang menimpa kita, apalagi yang akan menimpa kita. Itu adalah fitrah. InsyaAllah tidak salah, tapi jangan berlebihan. Kalaupun kita patut khawatir, kalaupun kita mesti khawatir, khawatirlah, takutlah. Jika sekiranya kita gagal menjadi hamba Allah yang baik. Jika kita gagal memberikan apa yang Allah minta dari kita. Bukan jika kita gagal mendapatkan daripada apa yang kita minta dari Allah. Ini kunci kehidupan. Kita wajib takut jika kita gagal memberikan apa yang Allah minta daripada kita. Jangan takut. Jangan sedih jika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan daripada Allah. Itu kunci kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi saya sudah katakan, Allah tidak mungkin memilihkan yang terburuk bagi hambanya yang dicintainya. Sebaliknya, jika Allah sudah tidak menyayangi hambanya, karena hamba tadi tak pernah memberikan apa yang Allah minta daripadanya. Apapun yang Allah berikan, itu adalah keburukan baginya. Jika yang Allah tetapkan buatnya perkara yang tidak baik, itu namanya azab. Dan jika perkara yang Allah berikan itu benda yang disukai olehnya, oleh hamba tersebut, itu namanya istidraj. Dan kedua-duanya adalah membawa petaka. Akan membawa petaka bagi hamba tersebut. Ima di dunia wa ima di akhirat. Itulah rahsia kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang hakikat kehidupan. Kita masih bicara bab yang ketiga, muka surat yang ke-18. Saya ingin menyambung penjelasan saya bagi ayat yang ketiga dalam buku itu. Ya. Jadi siapa yang ada buku, boleh lihat bukunya. Bab ketiga, muka surat 18, saya ingin menambahkan
penjelasan bagi ayat yang ketiga yang telah kita sampaikan sebagiannya minggu lepas. Bagi yang tidak ada buku, bolehlah rujuk kepada surah Al-Qasas ayat yang ke-60. Surah Al-Qasas ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinataha. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Afala ta'qilun. Dan apa sahaja yang telah diberikan kepada kamu, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah kesenangan kehidupan yang sekarang. Mata'ul hayati dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Wa ma indallah, sedangkan apa yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan buat kita di akhirat, khairun wa abqa. Kebaikan, lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Saya coba menyimpulkan ayat ini, ya mas sekalian, Allah suruh kita menggunakan akal sehat kita. Saya ulangi, ayat ini Allah menyuruh kita menggunakan akal sehat kita. Kenapa saya gunakan istilah akal sehat? Ya karena mungkin seringkali kita punya akal tidak sehat. Minta maaf, tidak sehat bukan maknanya minta maaf gila, bukan. Bukan. Allah suruh kita menggunakan akal sehat kita, berfikiran jernih, dengan hati yang tulus ikhlas, untuk kita buat perbandingan antara apa yang Allah berikan kepada kita sekarang, di sini, dipanggil ad-dunya, itu sekarang dan di sini, dengan apa yang Allah janjikan buat kita nanti di akhirat. Ini pertama, Allah suruh kita buat perbandingan. Dan Allah sudah jelaskan sebenarnya bahwa yang Allah janjikan di sana itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ima dari segi kualiti, wa ima dari segi kuantiti. Bila kita sudah meyakini seyakin-yakinnya, dan keyakinan itu hasil daripada akal. Sebab ingat, jemaah sekalian, fungsi aklun di dalam agama kita, ya, fungsi aklun di dalam agama kita ini, yakni untuk mencari kebenaran, al-haq. Saya pernah menyampaikan tajuk yang lain, ya. Hati itu fungsinya untuk beriman. Ujian hati yang paling besar itu iman atau tidak, itu hati. Ujian terbesar bagi akal ialah dia berjaya mengetahui kebenaran atau tidak. Bila seorang itu gagal menemukan, mengetahui kebenaran, maknanya akalnya bermasalah. Itulah. Tapi jika seseorang itu dengan akalnya tahu ini benar, ini salah, ini jalan lurus, ini jalan bengkok, ini wajib, ini haram, ini dosa, ini pahala, lalu dipegangi, pemahamannya sesuai dengan kebenaran yang Allah maukan, itu maknanya akal sehat. Itu namanya akal sehat. Walaupun minta mungkin, kalau dites IQ dia bukan tinggi mana pun.
Sahabat-sahabat semua mempunyai akal sehat. Iaitu semua kebenaran yang datang pada Allah daripada Rasul, mereka fahami dan mereka pegangi. Walaupun mereka mungkinlah ramai daripada sahabat Nabi itu yang mungkin kalah bila berlawan dengan kita dalam kira mengira mungkin. Dalam algebra mungkin mereka kalah. Dalam geometri mereka kalah. Dalam tulis menulis kalah. Apalagi kebanyakan sahabat Nabi ini menyatakan ummi. Ramai yang di antara mereka yang tak tulis, tak baca. Sehingga nak cari orang yang boleh menulis pun susah pada zaman Nabi. Jadi kalau itu, mereka IQ dia taklah setinggi mana. Tapi mereka punya akal sehat. Dan akal sehat peranannya untuk menemukan kebenaran. Nah, bila sudah menemukan kebenaran, lalu dipegangi dan diyakini dalam hati. Karena hati kerjanya yakni untuk beriman pada kebenaran tadi. Apa artinya bila kita sudah tahu itu benar tapi hati tidak yakin? Sia-sia juga. Sekarang akal sudah menemukan kebenaran. Hati sudah mempercayai, mengimaninya. Cukupkah begitu? Belum cukup. Kena dilaksanakan. Kena diterjemahkan. Nah, kerja yang menterjemahkan ini tugas jasad kita. Tugas fizikal kita, tugas anggota badan kita, tugas tangan, tugas kaki, tugas mata, tugas mulut, tugas ujian bagi jasad kita ini amal. Sudah cukupkah itu? Belum. Karena ada ujiannya. Untuk terus berpegang pada kebenaran, untuk terus meyakini kebenaran, untuk terus mengamalkan kebenaran, perlu kepada kesabaran. Nah, kesabaran itu ujian berat bagi hawa nafsu. 4 itu tak boleh dipisahkan. Nah, ayat ini, sekali Allah suruh kita gunakan akal sehat kita. Sebab hanya dengan akal sehat saja orang boleh menilai perbandingan antara apa yang Allah berikan di sini dengan apa yang Allah janjikan di sana. Samakah atau berbeza? Mana lebih baik? Ima dari segi quality, wa ima dari segi quantity. Dan Allah telah memberi maklumat dalam ayat ini bahwa yang di sana itu lebih baik, lebih kekal dan segala-galanya. Dan memang bukan bandingannya pun apa yang Allah berikan di sini berbanding yang di sana. Bila kita dah faham seperti itu, maknanya kita, Masya Allah, kita dapat kebenaran yang hakiki itu. Karena itu yang Allah mahukan. Tinggal kita meyakininya. Tapi kena diterjemahkan melalui amalan yang nyata. Orang-orang dahulu yang mas sekalian, yang bukan sekadar tahu kebenaran ini, bukan sekadar yakin kebenaran ini, tapi diterjemahkan. Karena mereka tahu bahwa apa yang diberikan di sini itu hanya sedikit dan sementara yang Allah janjikan di sana itu kekal abadi. Masya Allah, kekal abadi. Maka mereka boleh dikatakan tak berfikir panjang untuk mengorbankan yang di sini, yang sedikit ini, bagi membeli yang banyak, yang elok, yang kekal, yang di sana. Tak berfikir panjang untuk mengorbankan yang sedikit, untuk bagi mendapatkan yang banyak dan kekal. Itu sahabat-sahabat orang salafus salih hebat-hebat belaka. Bila Allah berfirman, jahidu, berjihadlah kamu fi sabilillah, jalan Allah. Bi amwalikum wahsikum, dengan hartamu, jiwa kamu. Ya, karena harta, jiwa, apa saja kesenangan Allah berikan di sini, sedikit dan kecil.
korbankan untuk mendapatkan yang di sana. Saya bagi satu contoh orang yang berakal cerdas dalam ayat ini. Tahu itu benar, diyakini sebagai kebenaran, lalu diperjuangkan. Diterjemahkan melalui amalan yang nyata, disertai dengan kesabaran. Istiqomah maksudnya. Baik, saya ingin berikan beberapa contoh ya mas sekalian. Ya. Kisah Nabi yang tadi saya katakan, sahabat-sahabat Nabi semuanya punya akal sehat. Akal sehat. Walaupun tadi saya katakan mungkin kalau dites IQ dia, mungkin tidak sehebat orang kita sekarang. Saya katakan kalaulah ada katalah kuis tentang matematik, mungkin kalah mereka dengan kita. Diuji dengan bab karang buat artikel, kalah. Gitu. Mungkin mereka kalah. Tapi macam mana mereka semua ahli surga? Karena IQ mereka yang tinggi-kah? Atau karena kecerdasan dan akalnya? Akalnya sehat. Saya beri satu contoh. Ada sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Orang yang benar-benar faham ayat ini, bukan hanya dibaca, kemudian diamal, dipraktikannya. Karena ingat Al-Quran bukan hanya tulisan, Al-Quran bukan suara. Kalau Al-Quran itu nilainya hanya pada tulisan dan suaranya, ya kasihanlah orang yang minta maaf, yang buta dan bisu, tak dapat manfaat lah. Karena tengok tulisannya pun tak nampak. Nak membaca pun tak boleh. Al-Quran adalah informasinya itu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kana yuhibbul jihad fi sabilillah. Beliau ini orang yang suka berjihad di jalan Allah. Maknanya mengorbankan apa sahaja yang Allah anugerahkan di sini untuk membela, menegakkan kebenaran yang ia yakini. Apa itu kebenaran yang ia yakini? Islam. Perintah Allah. Larangan Allah. Itu perlu ditegakkan. Agama Islam itu kebenaran daripada Allah. Wa huwa fi yaumi badrin arada ayakhruja ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili ini pada perang Badar ia ingin keluar. Hendak menyertai perang Badar bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Faqala lahu khaluhu Abu Burdah bin Niyar. Bapak saudaranya dari belah mak, mana adik beradik laki mak dia lah, namanya Abu Burdah bin Niyar, berkata padanya, bapak saudara pakcik belah mak namanya Khalun. Kalau pakcik belah bapak, adik beradik lelaki ayah namanya Ammun. Lain bahasa Arab. Ammun, adik beradik laki belah bapak, Khalun, adik beradik laki belah mak. Jadi pakcik belah maknya berkata, namanya Abu Burdah. Dia kata apa? Dia katanya ni abki ma'a ummik al-ajuz. Wahai Abu Umamah, kamu tak payahlah ikut pergi perang, kata pakciknya. Kau jagalah mak kamu, dia sudah tua, al-ajuz. Ibu kamu ni sudah tua, kamu jaga dia, kamu duduk rumah, tak payah ikut jihad. Berperang bersama Rasul dalam perang Badar. Ingat ya mas sekalian ya. Berperang di jalan Allah, melawan musuh, bila mati, mati syahid. Semua dosanya diampun oleh Allah, bermula pada tetesan darah yang pertama. Masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Litaqdi hajatah. Kamu duduk rumah nak, kata pakciknya, jaga mak kamu supaya kamu boleh tunaikan apa hajat dia.
jaga dia. Karena dia sangat-sangat memerlukan bantuan dan penjagaan kamu. Faqala lahu Abu Umamah. Apa kata Abu Umamah? Abu ini anak saudara dia. Dia berkata pada pakciknya, bal abki anta ma ukhtik. Oh tidak pakcik. Sebenarnya pakcik lah yang tinggal kepada saudara pakcik ni. Kan ibunya, yakni saudaranya. Pakcik lah yang jaga kan, pakcik adik-beradik dengan mak. Pakcik lebih bertanggungjawab menjaga mak. Karena itu adik-beradik kan dengan pakcik. Tengok, masih kata bapak saudaranya, dia duduk di rumah nak jaga mak. Dia boleh jawab, pakcik sajalah yang duduk di rumah. Fadalla kullu minhuma yuridu ayyahu Rasul sallallahu alaihi wasallam jihad. Kedua-duanya ini nak sangat pergi berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak nak terlepas peluang untuk mendapatkan surga. Walaupun dia tahu risiko dia peperangan mati, kehilangan segala-galanya. Sebab dia mati nanti akan berpisah daripada dunia dan isinya. Yang mungkin waktu itu belum puas menikmatinya. Atau mungkin belum semua tercapai cita-citanya. Tapi baginya itu kecil. Aku nakkan yang di sana. Karena dia tahu yang di sana, kata Allah, lebih baik, lebih kekal. Dan dia tahu itu kebenaran mutlak. Ia berotak cerdas. Berakal cerdas. Masing-masing kamu ajalah nak, kamu ajalah pakcik, engkau sajalah pakcik. Masing-masing. Fahtakama ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Lalu kedua orang ini antara bapak saudara dengan anak saudara ini, karena tak ada keputusan masing-masing nak pergi perang, tapi siapa yang nak jaga orang tua ni? Ada yang berkewajipan menjaga anaknya ataupun saudara kandungnya. Jumpa Rasulullah minta keputusan. Jumpa Rasul, biar Nabi sendiri putuskan siapa. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Umamah ayyabqa ma'a ummihi. Setelah jumpa Rasul, lalu Nabi putuskan, hai kamulah Abu Umamah yang berkewajipan untuk jaga ibu kamu di rumah. Kamu tak payah ikut perang. Biar pakcikmu aja yang ikut perang. Sebab yang berkewajipan jaga mak kamu, itu kamu. Hadis ini mempunyai syarat dengan pengajaran ya mas sekalian. Hadis ini syarat dengan pengajaran. Maknanya mengandungi banyak pengajaran. Banyak pengajaran. Ya, yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, bagaimana kedua orang ini yang ada hubungan saudara dengan pak saudara ini berebut siapa yang berhak, siapa yang lebih layak, siapa yang untuk pergi perang. Bukan nak melancong ya. Kalau berebut, oh kak saya nak ikut, saya nak ikut. Itu lain cerita. Perang. Dan peperangan pada zaman Nabi mengeluarkan modal sendiri. Risikonya paling tidak nanti cedera. Hingga mati. Tapi baginya itu kecil. Karena tahu yang di sana. Apa agak-agak? Dari mana kekuatan diperoleh oleh orang-orang seperti ini? Ya karena yakin akan ayat-ayat seperti ini inilah. Dia tahu itu kebenaran, kemudian diyakini. Kalau dia tahu itu kebenaran, tapi hatinya belum iman, tak jadi. Tidak jadi. Jadi peringkat awal kena berakal sehat. Karena berakal sehat boleh menemukan kebenaran. Bila sudah melakukan kebenaran, kemudian dia buat keputusan. Tolak atau terima. Tolak atau terima. Tolak. Sebab ada orang yang menolak kebenaran walaupun dia tahu benar. Ambil, oh kalau begitu aku terima dan aku imani. Itu kerja hati. Iman. Sudah
diikat dengan tali simpul istilahnya. Cukupkah begitu? Belum. Karena diperjuangkan. Dan dia ingin berjuang. Ya, peperangan pertama. Perang Badar kan perang pertama antara mukmin dan kafir. Abu Umamah Al-Bahili gagal menyertainya. Gagal bukan karena dia tak mau, bukan karena mereka mengelak. Karena rupanya kalah undi. Kalah undi. Ya. Jadi dianggap yang lebih layak untuk berperang pakciknya. Karena tanggung jawabnya sudah tidak ada. Awak nak punya tanggung jawab lebih besar. Bakti pada mak bapak kamu. Mak kamu tu. Jihad kamu di sana. Kamu jangan terfikir, jangan terbayang menginginkan saya mesti mati di medan perang. Tak, itu mak kamu masih perlukan bantuan kamu. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Subhanallah. Itu contoh. Orang yang tahu itu kebenaran, lalu diyakini sebagai kebenaran, diimani, dan kemudian diterjemahkan, dibuktikan melalui perbuatannya. Ya mungkin ada perasaan kecewa lah. Tapi kecewa kerana terlepas peluang melakukan kebaikan, itu kecewa yang bagus. Kecewa yang bagus. Contoh yang lain. Saya nak berikan contoh. Sebab ayat ini, hujung tu betul-betul jamaah sekalian. Fasilah ayat ini, ialah kalau kita menghayati Al-Quran, benar-benar membuat kita kena berhenti sejenak lah. Sebab fasilah ayat itu bunyi dia, penutup dia, afala ta'qilun. Itu, Allahu Akbar. Apa ya? Itu bukan pertanyaan biasa tu. Afala ta'qilun. Ada yang memahami itu pertanyaan istifham bermakna amrin. Bentuk pertanyaan tapi bermaksud perintah atau suruhan. Dia pertanyaan tapi bermaksud suruhan. Jadi maksudnya bukan adakah kamu tidakkah kamu berakal, itu maksudnya berakallah kamu gitulah. Gunakanlah akal sehat kamu. Itu maksudnya. Gunakanlah akal sehat kamu. Artinya bila kamu menggunakan akal sehat kamu dengan jujur, dengan ikhlas, pasti kamu tahu nilai yang ada di sana sedekah itu jauh lebih besar berbanding yang Allah berikan di sini. Lalu kenapa kamu istilahnya lebih sayang yang di sini sehingga terlepas yang di sana? Itu keras sekali itu teguran dia. Afala ta'qilun. Contoh yang lain, Bilal bin Rabah. Kita tahu siapa Bilal bin Rabah. Hamba abdi. Dia bukan seorang golongan intelektual. Bukan. Jauh sekali mendapat gelaran profesor. Jauh. Dia tidak punya apa-apa. Menyimpan satu lembar ijazah, degree pun, diploma pun tidak ada. Dia tidak pernah masuk sekolah formal manapun. Dia hamba abdi. Tapi ininya, akalnya betul-betul berfungsi sebagaimana tujuan Allah menciptakan akal. Ini kebenaran mutlak. Firman Allah ini benar dan dia yakini. Kisah Bilal sangat popular sekali. Bi annahu dhahaba ila Abi Bakrin yaqulu lahu. Dia pernah pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Nabi. Waktu itu Nabi sudah wafat lah. Ya. Nabi sudah meninggal, wafat, kan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya. Dia jumpa Abu Bakar. Ya Khalifata Rasulillah. Wahai Khalifah Rasulillah. Jemaah sekalian, empat sahabat Nabi yang pengganti Nabi ini yang bergelar Khalifah Abu Bakar.
Mulai pada Umar menggelar dirinya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, aku pernah mendengar, kata Bilal, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu amalil mu'minil jihad fi sabilillah. Amalan mukmin yang paling utama itu jihad di jalan Allah. Seutama amal orang mukmin itu jihad di jalan Allah. Aku pernah dengar Nabi kata begitu. Kata Bilal pada Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrin, lalu Abu Bakar berkata, fama tasha'u ya Bilal. Bilal, lalu apa yang kamu mau? Benar Rasul kata begitu. Sekarang ini apa yang kamu nak sebetulnya? Qala, Bilal kata, aradtu an urabita fi sabilillah hatta amut. Wahai Abu Bakar, aku ingin mengikat diriku. Robata itu mana mengikat bahasa mudah. Mana ingin mewakafkan hidupku, tenagaku, hidupku, masaku di jalan Allah sehingga aku mati. Sebab itu kalau ada peluang saja bisa-bisa aku akan pergi. Aku akan korbankan segala-galanya yang ada, yang Allah berikan pada aku, walaupun sebenarnya tidak banyak. Apa yang Allah berikan pada Bilal berbanding apa yang Allah berikan pada Abu Bakar tak banyak pun. Dari segi harta tak banyak. Apa harta Bilal? Daripada segi kekuasaan, mana ada Bilal ni ada kekuasaan? Bilal lebih terkenal sebagai muadzin. Daripada segi pengaruh, ya mana Pak? Daripada status sosialnya, apa yang ada ni? Berbanding Abu Bakar, dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab. Tapi Bilal, aku akan ikat diriku, korbankan, wakafkan diriku, hartaku, kalau ada sedikit masa di jalan Allah. Hatta amut, sehingga aku mati. Qala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab, "Waman yu'dzan lana." Wama yu'adzin lana. Bilal, kalau kamu nak berperang ya Allah seperti itu, lalu siapa nanti yang nak azan buat kita? Engkau ini muazzin yang dilantik oleh Rasul. Abu Bakar melihat jawatan muazzin waktu itu sangat-sangat mulia. Sehingga Abu Bakar khawatir. Bila kalau engkau ingin menjadi panglima perang sentiasa ini, lalu siapa nanti yang nak jadi muazzin? Selama Rasul hidup, engkau muazzin. Kemudian Rasul sudah wafat, aku pun mau engkau muazzin. Kan aku tidak mungkin melucutkan jawatan kamu. Tengok. Jawatan muazzin itu lantikan Rasul. Abu Bakar melihat ini jawatan yang luar biasa mulianya. Bilal pun merasa dimuliakan memang. Sebab itu ketika Bilal minta izin nak berjihad seperti mana sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar kata, kalau engkau berjihad Bilal, siapa yang akan berazan nanti? Bila masuk siapa lagi? Jemaah sekalian, hakikatnya azan tu kan mudah je kan, setiap orang boleh azan kan. Setiap orang kan boleh azan. Tapi Abu Bakar, oh tidak. Nampaknya engkau karena dipilih Rasulullah, mana engkau lah yang. Ini bermakna Abu Bakar melihat kerja azan itu kerja yang sangat mulia. Apalagi ia lantikan Rasulullah. Faqala Bilal wa ainahu tafidani min ad-dam. Bilal pun akhirnya berkata pada Abu Bakar, dan waktu itu kedua matanya sudah mulai mengeluarkan air mata, menangis. Diingatkan begitu oleh Abu Bakar, dia menangis. Lalu dia kata, inni la udzan li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni la uadzinu li ahadin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal,
Sesungguhnya aku tidak mau lagi jadi muadzin selepas kewafatan baginda Rasul. Itu yang bela sebab. Abu Bakar tanya, siapa nanti yang nak azan? Bilal malah menjawab sambil menangis, Abu Bakar, minta maaf. Selepas kewafatan Nabi, aku sudah tak ada minat lagi untuk jadi muadzin. Tahu rahsianya? Dalam kisah lain telah saya sampaikan. Setiap kali menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis sejadi-jadinya. Karena sangat mencintai Nabi yang sekarang sudah tidak ada. Tiba-tiba menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nangis akhirnya tak, yang sambungannya tak jadi teruskan azannya. Huru hara kan? Takkan azan baru hanya sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang bela saya, tak boleh Abu Bakar. Semenjak bina Rasul aku dah tak mau azan lagi. Bukan merajuk, bukan tak patuh pada khalifah, tidak. Tak mampu nak menahan sebab yang ada dalam hatinya setiap kali mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kekasihnya yang sekarang sudah tidak bersamanya. Jadi bila mungkin dalam hati kecilnya ada keinginan supaya cepat menyusul kekasihnya. Bagaimana caranya? Kalau terus menerus aku jadi muazin, bila aku nak cepat menyusul kekasihku, maka aku akan mengikat diriku fi sabilillah. Mungkin itu yang difikirkan. Seakan-akan hidup sudah jadi sangat-sangat kosong, kurang. Karena kekasih yang sangat dicintainya sudah pergi ke alam barzah. Dan Bilal ingin segera menyusulnya. Apa kata Abu Bakar? Bal abki wa adzin lana ya Bilal. Oh tidak Bilal. Kau tidak boleh berjihad sebagaimana sahabat. Biar sahabat yang lainlah nanti yang aku arahkan untuk jadi tentera pergi sana pergi sini. Tentera sudah cukup, panglima sudah ada, biar mereka. Kau tetaplah di sini di bandar dan tetaplah engkau jadi muadzin. Adzin lana ya Bilal. Bilal masih tak puas hati dengan ucapan Abu Bakar. Lalu Bilal menjawab, qala Bilal, in kunta qad a'taqtani li akuna laka falyakun ma turid. Abu Bakar minta maaf. Saya paksa berkata, begini Abu Bakar Khalifah, jika engkau dahulu Abu Bakar memerdekakan aku li'akuna laka, supaya aku ni tetap menjadi hambamu, menjadi bawahamu, mesti patuh pada arahan kamu, fal yakun ma turid. Ya, biarlah itu terjadi apa yang kau kendaki itu. Aku akan buat apa yang kau inginkan. Ini jika dahulu ketika kamu memberikan aku, sebab Bilal ini kan hamba abdi, disiksa oleh tuannya. Lalu Abu Bakar membelinya dengan harga yang mahal. Selepas dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Jadi Bilal sebut ini, masa di Makkah dahulu. Wahai Abu Bakar, jika dahulu engkau memerdekakan aku, supaya aku terus patuh pada arahan kamu, mana aku tetap menjadi hamba kamu walaupun bukan hamba abdi sepenuhnya. Kamu boleh buat sewenang-wenang. Mana masih patuh arahan kamu. Ya, aku akan ikuti. Karena memang itu, kalau itulah niat kamu memberikan aku dahulu. Tapi wa in kunta a'taqtani lillah fada'ni wa ma a'taqatni wa ma a'taqtani lahu. Tapi jika engkau dahulu memerdekakan aku semata-mata karena Allah, bukan ada kepentingan, bukan karena supaya aku terus mengikuti arahan kamu, tapi betul-betul kamu memerdekakan aku niatnya kerana Allah, dakni, biarkan aku buat keputusan sendiri.
biarkan aku buat keputusan sendiri, sebagaimana niat kamu dahulu kamu berikan aku. Kan kalau kamu berikan aku kerana Allah, maknanya aku bebas kerana Allah. Dan aku punya keputusan untuk memilih keputusan aku. Mau terus jadi Bilal ke? Mau jadi Mujahid ke? Itu jika niat kamu dahulu memerdekakan aku kerana Allah. Tapi kalau niat kamu memerdekakan aku, supaya aku berbakti terus pada kamu, aku tak ada pilihan. Aku akan terus ya menunaikanlah perintah kamu. Abu Bakar tersentuh. Abu Bakar tersentuh. Sejauh itu Bilal berfikir. Wal kalau dia merdekakan pun supaya menjadi hamba pun tidak salah juga. Kan kita beli hamba dari orang. Kemudian orang itu jadi hamba itu jadi hamba kita. Tak salah. Apakah tidak salah kalau terus menjadikan Bilal sebagai hambanya walaupun adalah sedikit merdeka? Abu Bakar rasa, subhanallah, Bilal begitu tajam pemikiran dia. Apa aja Abu Bakar? Bilal, bal a'taqtuka lillahi ya Bilal. Oh tidak Bilal, tidak. Bahkan dahulu aku memerdekakanmu, yakni semata-mata karena Allah. Bukan untuk kepentingan aku. Aku tidak ingin mendapatkan apa-apa balasan daripada kamu, walaupun hanya sekadar kamu ikut arahan aku. Aku tidak memberikan kamu supaya kamu sentiasa ikut arahan aku. Tidak. Aku memerdekakan kamu semata-mata karena Allah, ya Bilal. Karena itu jawaban Abu Bakar, fasafara ila Syam hatta baqiya murabitan wa mujahidan yaqulu an nafsih. Karena Abu Bakar kata begitu, apalagi Bilal pun akhirnya meninggalkan Madinah. Bertolak meninggalkan Madinah, pergi ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Ya, kalau sekarang ya Asia Barat lah. Di Jordan sana. Dulu tidak ada, Jordan tidak ada, Palestina tidak ada, Syria tidak ada. Negeri Syam. Pergi ke sana murabitan wa mujahidan. Dia ingin membuktikan niatnya tempoh hari. Hendak mewakafkan, mengikat dirinya, menghabiskan sisa baki umurnya, kemampuannya di jalan Allah. Berjuang di sana, di negeri Syam. Tidak lagi mau tinggal di Madinah. Bukan karena benci Madinah. Dalam riwayat dijelaskan, bila tak mampu tinggal di Madinah, kerjaannya banyak menangis. Bila azan aja hanya sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ingat Rasulullah. Pergi masjid nampak tiang itu, nampak Rasulullah. Pergi kubur Nabi nampak Rasulullah. Seakan Rasulullah ini berada di depan matanya setiap masa. Dan dia tidak tahan. Sangat karena sangat cintanya pada, dan Nabi sekarang sudah pergi. Karena itulah. Jadi untuk menghilangi itu, pergi ke negeri Syam. Sudah. Jauh tu daripada Makkah. Jauh sekali. Lam atik walam akfi fil Madinah. Aku tak mampu nak bertahan tinggal di Madinah. Ba'da wafati Rasulullah. Itu ucapan Bilal sendiri. Abu Bakar, aku tak mampu tinggal terus di Madinah selepas kewafatan Nabi. Wa kana idza arada ayudana wa jaa ila asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tadi saya katakan, karena apabila tetap di Madinah dan disuruh azan juga oleh Abu Bakar sampai dia baca hingga asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakni tahnakuhu abratahu wa yabki. Tekaknya sudah mulai serak, sudah tidak boleh mengeluarkan suara dan menangis sejadi-jadinya. Famadha ila Sam wa dhahaba ma'al mujahidin. Dia pun pergi ke negeri Sam untuk menegakkan agama bersama mujahid-mujahid, dan Bilal meninggal di sana. Bilal meninggal di negeri Sam.
Ya, sekarang kuburnya sebenarnya tidaklah semegah seperti yang kita bayangkan. Kuburnya berada tempat yang sepi, yang tak ini. Ya, jauh kalah hebat dengan kubur orang sekarang. Jauh dari orang sekarang. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini, dari mana Bilal memilih gaya hidup seperti itu? Wah, di Madinah dia menjadi orang sangat disayangi oleh seluruh warga Madinah, termasuk Khalifah Abu Bakar. Dahulu disayangi Nabi, sekarang disayangi oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Dan nanti mungkin akan disayangi juga oleh Umar dan saudara-saudaranya. Tidak kurang apapun di Madinah, walaupun tidak sekaya Abu Bakar. Tapi kehidupan dunia terjamin, kalau istilah sekarang. Tapi dia tak boleh. Oh tidak, aku ingin berjihad bersama kawan-kawan negeri Islam. Sehingga walaupun orang yang sangat dicintai oleh Nabi, meninggalnya rupanya bukan di Madinah. Di tempat yang jauh kan itu pilihannya untuk menegakkan agama Islam. Ini kerinduan sahabat. Memilih untuk segera jumpa Allah Subhanahu wa taala bagi mendapatkan ganjaran yang Allah sediakan lebih baik. Ini yang Allah kata, afala ta'qilun. Afala ta'qilun sangat dalam. Saya ulangi, sangat tajam, bukan dalam. Afala ta'qilun itu satu pertanyaan yang sangat tajam sekali. Bukan pertanyaan biasa. Bukan pertanyaan biasa. Baik, itu contoh. Contoh ketiga, saya ingin sengaja sampaikan ini sebab ayat ini, oh luar biasa lah. Dan nanti kita boleh buat bandingan di mana kedudukan kita dibanding sahabat-sahabat hebat yang faham akan ayat ini. Dan itulah kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat. Rela dikorbankannya karena dia tahu itu hanya sedikit untuk mendapatkan kebahagiaan sana yang kekal abadi. Yang banyak dan kekal abadi. Ada lagi satu kisah yang luar biasa. Sangat-sangat kalau untuk ukuran orang sekarang mungkin dianggap sudah tak betul. Saking jamaah pernah dengar As-Sahabihul Jalil, sahabat agung, namanya Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah bin Abi Amir. Ini orang yang hebat. Kana abuhu Abu Amir bin Saifi yalqabu birrahib bil jahiliyah. Ayahnya namanya Amir bin Saifi. Ia ada rahib. Pada zaman jahiliyah ia ada rahib, pendeta. Dan dia kawan baik. Akhirnya kawan baik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Sementara Hanzalah pula kawan baik dengan anak Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Jadi anak kawan baik, bapaknya pun kawan baik. Tapi bapaknya, orang tuanya, yakni Amir bin Saifi, rahib terkenal ini, dia musuh Nabi. Tak percaya Nabi. Berkawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Musuh Nabi juga. Anaknya namanya Hanzalah, itu sahabat Nabi yang luar biasa. Berkawan baik dengan Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang mukmin yang baik. Ini berlaku pada zaman Rasul. Ya. Anaknya mukmin, bapaknya, anaknya berkawan sama mukmin, bapaknya berkawan dengan bapaknya yang sama-sama musuh Nabi. Subhanallah. Wa kana yadhkuru bi suwadin hanifa wa yasalu an dzurri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasalu bi sifati wa akhbari wa ruban. Karena rahib dia tahu benar. Inilah nabi yang sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Injil, tahu sifat-sifatnya. Falamma bu'itha Rasulullah SAW hasadu Abu Amir wa bagawa nafaqah. Setelah Nabi dilantik jadi Nabi, Abu Amir bin Saifi, ayah pada Hanzalah ini dengki
Dia tolak kenabian, kerasulan Rasulullah. Dia munafik, dia menjadi musuhnya. Wa fi lailati ghazwati Uhud alladhi istasada fiha qatala Shidad bin Aus al-Laythi wa Abu Sufyan bin Harb istaraka. Handalah, ya mas kalian, anaknya ini pada malam peperangan Uhud. Pada malam perang Uhud, ia mati syahid. Yang berjaya membunuh Handalah adalah Shidad bin Aswad al-Laythi, bekerja sama dengan Abu Sufyan bin Harb yang belum Muslim saat itu. Yang belum Muslim. Karena zawajuhu min Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Istri kepada Handalah itu anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Saudara pada Abdullah, kawan baiknya itu. Jadi ia menantu kepada ketua munafik, anak kepada rohib yang juga munafik. Dan Nabi pernah diminta izin, Handalah minta izin pada Rasulullah, boleh tak kawin dengan anak ketua munafik. Boleh atau tak boleh kawin dengan anak ketua munafik. Lalu Nabi izinkan. Nama istrinya yakni Jamilah binti Abdullah bin Ubayy bin Salul. Bin Salul. Jadi walakinnahu kana yuhibbul jihad wa yas'ali syahada fisabilillah. Handalah ini orang yang sangat-sangat bersemangat dalam berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah. Wa fi sabihati lailati zawajina da munadil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ali alla anna ila jihad fisabilillah. Katakanlah hari ini dia akad nikah. Sah jadi suami istri, gitulah. Sah jadi suami istri. Malam harinya, kalau dalam bahasa sekarang yakni malam pertama. Wah. Malam pertama. Berkumpul suami istri yang sah. Anak kepada ketua munafik. Malam itu juga jamaah sekalian, ya, menjelang paginya, sepertiga malam terakhir, ada seruan jihad untuk pergi perang Uhud. Ada seruan jihad untuk pergi perang Uhud. Handalah pun dengar seruan itu. Handalah pun dengar panggilan itu. Falamma an sami'a Handalah bin Abi Amir nida al-jihad, setelah mendengar bahwa ini sudah ada kerahan, seruan, tiupan nafiri untuk pergi berjihad. Apalagi hatta tasyadu wa huwa farhan wa kana la yazalu ala janabatin. Luar biasa kegembiraannya. Ada panggilan jihad, bukan sedih. Dia malam pertama, malam pengantin. Bukan sedih, dia pun gembira, cepat-cepat buat persediaan. Persiapan apa yang perlu dibawa, senjata ke apa, terus keluar. Bergabung dengan pasukan perang malam itu juga pagi itu. Dan dia lupa sebetulnya. Ketika keluar perang itu dia masih junub. Hadas besar. Karena malam itu, yakni ia bercampur dengan istrinya yang baru dikawininya. Subhanallah. Dia tidak sempat mandi junub. Karena begitu gembira menyaut seruan jihad bagi mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat, khairun wa abqa tadi. Ringkas kata lijadu annahu khafa an tasala min al-jadabah an tafwatul kharfah. Karena dia fikir kalaulah ini mana mandi lagi, nanti terlepas rombongan.
Kalau nama di itu gini terus pergi. Fahamala silahahu rakiba rihlatahu wa kharaja musliman talaban li syahadah. Keluar, pergi cari kendaraannya dan terus dipajunya dan pergi ke medan Uhud. Malam itu, pagi-pagi itu. Falamma intahatil ghaswah bahathu an Handalah bainal qatla. Usai peperangan Uhud, tak tahu berapa hari, saya lupa. Yang pasti ramai orang mukmin terkorban. 70 sahabat Nabi tewas di medan Uhud. Yang hidup akhirnya mencari mana korban-korban yang terbunuh, mana cari itulah. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yang mendapat gelaran Asadullah itu kan juga tewas. Cari satu persatu jumpa. Akhirnya sahabat berjaya menemukan jasad Handalah bin Amir. Ditemukan jasadnya. Wa kanu ya'lamun annahu kharaja wa janabah. Ada rupanya sahabat-sahabat yang tahu bahwa semasa keluar berperang itu Handalah belum sempat mandi besar. Fawajaduhu mudhari'an bidima'ih. Mereka dapati darahnya masih mengalir segar. Wah, tentunya bukan baru meninggal itu kan. Apalagi di medan Uhud, di gunung. Itu kan, Masya Allah, panas waktu itu, gersang. Cemana yang lain ini darah masih mengalir segar. Dan peliknya pula, waqad wajadu jismahu yandahu bil ma' wa kana ahadan yusabu alaihi ma'sabba. Wa ka'anna ahadan yusabu alaihi ma'sabba. Tiba-tiba didapati badannya basah dengan air. Seakan-akan ada orang yang menyimbahnya dengan air. Pelik. Masa itu tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Macam mana nih? Mayat si Handalah ini boleh basah macam ada orang simbah air nih. Jenazah yang lain biasa tidak basah. Tapi ini kenapa nih? Darahnya masih elok, segar, dan badannya dengan bajunya basah kuyup. Macam orang sibah dengan air. Karena kejadian yang pelik ini, lalu sahabat pun panggil Rasulullah SAW. Tanya pada Rasul. Falamma ata wa ra'a ma ra'au. Tatkala Nabi pun datang melihat sendiri jasad Handalah yang basah. Semacam orang sibah dengan air. Walhal di situ air pun tak ada, hujan pun tak turun. Nabi pun melihat sendiri. Qala. Akhirnya Nabi bersabda. Hadhil malaikatu taghsilu hadhihi malaikatu tughassilu Handalah bin Abi Amir minal janabah. Ini adalah para malaikat yang baru saja memandikan jasad Handalah bin Amir daripada janabahnya. Dia keluar dalam keadaan junub, tidak sempat mandi. Akhirnya mati syahid dalam keadaan junub. Orang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kan begitu. Orang mati syahid tak perlu dimandikan. Hanya terus dikapankan. Tanam dengan bajunya yang berlumuran darah. Tapi karena Handalah, karena masih junub, dimandikan. Itu bukan mandi jenazah itu. Nabi kata, ini adalah malaikat yang memandikannya. Daripada janabahnya. Bukan karena kematiannya. Anas bin Malik kemudian memberi komentar terhadap peristiwa ini. Iftaratil Aus. Kaum Aus bangga sungguh. Ingat di Madinah ada banyak kaum ya yang terkenal yakni Aus, Khazraj. Kaum Aus akhirnya bangga. Faqalu minna ghasilul malaika Handalah ibnu Rahib. Kita kaum yang mulia karena ada di antara kita orang yang dimandikan oleh malaikat ketika matinya.
Ghasilul malaikah, gelaran dia. Handalah ghasilul malaikah. Orang yang matinya dimandikan oleh malaikat, bukan mandi jenazah karena dia mati, tapi mandi junub. Karena tak sempat mandi. Wa minna man amiyatu dubra asim bi Thabit ibnu Abi Aflah. Wa minna min aji. Ringkas kata, masing-masing daripada orang Madinah membanggakannya. Membanggakan dengan kehebatan Handalah. Yang nak saya sampaikan, bagaimana orang seperti Handalah, ya mas kalian. Ya, dia berkecukupan. Ya. Dia bukan orang miskin seperti mana Bilal bin Rabah. Orang berkecukupan. Dia ada kendaraan, ada rumah. Baru saja melangsungkan perkawinan. Baru saja kumpul dengan istrinya pada malam pertama. Begitu yakin peluang untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk mendapatkan apa yang dijanjikan khairun wa abqa. Betul-betul tidak boleh dibendung keinginannya. Sehingga dunia dan di sana tiba-tiba termasuk istri katanya yang baru dinikahinya. Dianggapnya kecil baginya. Bukan meremehkan. Kecil. Bukan meremehkan ya. Bukan tidak sayang. Tapi dia lebih sayang. Dan itu Masya Allah itu kebahagiaan juga bagi istrinya. Yang walaupun akhirnya menjadi balu. Kenapa? Kan suaminya mati syahid. Dan Nabi memberi jaminan. Orang yang mati syahid itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar diampun dosanya. Diberikan oleh Allah keizinan untuk memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Walaupun bukan syafaat yang besar seperti mana yang dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi istrinya bukannya sedih, bangga. Suaminya mendapat gelaran ghasilul malaikah. Orang yang dibandingkan oleh malaikat. Inilah yang yang saya katakan tadi. Ayat ini benar-benar satu cabaran ya. Satu cabaran ingatan yang keras sebetulnya. Jadi afala ta'qilun itu sebenarnya saya katakan bukan pertanyaan biasa itu. Bukan pertanyaan biasa, pertanyaan yang sangat keras dan pedas sebetulnya. Selepas Allah memberitahu bahwa nilai pemberian aku di dunia pada kamu itu hanya seperti ini. Kualitinya hanya setakat ini. Kuantitinya hanya setakat ini. Masa kamu menikmatinya pun hanya selama ini. Sementara yang aku janjikan, yang aku berikan kamu di sana, seperti itu. Nah sekarang, aku mau kamu pilih apa yang aku janjikan di sana. Dengan cara, kurbankan yang di sini. Aku mau ketika kamu mencari apa yang aku janjikan untuk diberikan di dunia, janganlah sampai kamu mengorbankan apa yang aku janjikan di sana. Rugi tak rugi, besar tak besar kerugian, bila orang ingin mendapatkan apa yang Allah berikan di dunia, harta benda, jawatan, kedudukan, cita-cita, career, rumah tempat tinggal, sanggup mencarinya, mendapatkannya dengan mengabaikan hukum hakam Allah sehingga nanti terlepas peluang mendapatkan akhirat. Itu kan kerugian yang sangat-sangat dahsyat. Rela kehilangan yang besar, yang kekal hanya untuk mendapatkan yang kecil, yang sedikit, yang sementara. Maknanya ia tidak punya akal gitu lah. Orang yang akalnya sehat, ia akan mencari apa yang Allah janjikan untuk diberikan di dunia dengan cara yang tidak mengorbankan peluangnya mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat. Di akhirat.
Tidak dikorbankannya. Bahkan jika telah mendapatkan apa yang dia cari, apa yang Allah jadikan di dunia, dia tidak keberatan untuk mengorbankannya, untuk membeli apa yang Allah janjikan di akhirat. Afala ta'qilun. Saya ulangi sekali, tuh, dia punya perkataan yang keras tuh, afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Akal. Jadi saya ulangi, kenapa Allah katakan afala ta'qilun? Ya, karena tingkatannya begini, tahapan dia. Pertama, dalam hidup ini kita mesti menggunakan akal sehat kita. Itu penting sekali. Karena fungsi akal yang sebenarnya mengenal, mengetahui, mencari kebenaran. Al-haq, al-haq. Itu peranan utama akal. Setelah kenal, tahu, mengerti kebenaran, lalu diyakini dengan hati, di iman. Itu kerja hati itu, iman itu dalam hati. Tak cukup begitu. Kena diperjuangkan, dibuktikan dengan amalan. Dan itu kerja anggota tubuh kita. Perlu digerakkan tangannya, digerakkan kakinya, digerakkan, dikorban kasihannya. Tapi belum sempurna. Karena cabarannya tidak ringan, cabarannya sangat berat. Perlu kesabaran. Dan sabar itu ujian bagi nafsu. Itu sebenarnya dalam tafsir wal asri, surah wal asri itu kesimpulan dia. So, faham ya? Jadi afala ta'qilun, afala ta'qilun. Ay afala uqulan lakum. Dalam tafsir lagi keras terjemahannya. Afala ta'qilun itu difahami oleh mufassir. Afala uqulan lakum ayalku. Tidakkah kamu ini punya akal? Yang itu yang saya kata itu hari. Betul yang saya kata Ibu Hari. Kalau dalam baca tafsir afala ta'qilun itu mereka memahaminya. Awak tak ada akal ke? Itu. Awak tak ada akal. Bukan awak tak gunakan akal. Awak tak ada akal ke? Kan keras tuh. Itu pertanyaan sangat-sangat menikam lah. Sangat menikam, sangat menghentam. Begitu kuat hentakannya. Sehingga fata'rifuna al-khairi masal. Sepatutnya kalau kamu punya akal, kamu tahu mana yang penting, mana yang dikorbankan, mana yang tidak boleh dikorbankan. Mana yang kamu perjuangkan, mana yang tidak perlu kamu perjuangkan. Mana yang kamu risaukan, mana yang tak perlu kamu risaukan. Wa tahtarun li anfusikum khairal manzilatin ala syarihima. Bila kamu punya akal, mana kamu boleh memilih mana yang lebih baik daripada dua tempat ini. Ad-dunya atau al-akhirah. Ad-dunya al-akhirah. Untuk mendapatkan yang di sana itu kena jual yang di sini. Jangan terbalik. Dengan akal yang sehat, kita boleh tahu mana tujuan, mana keperluan, mana alat, mana tujuan. Tapi lagi-lagi dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu ni suka sangat mendahulukan, menghentikan kehidupan dunia dan memuliakan ke akhirat. Ini. Itu penjelasan saya tentang ayat ini. Yakni surah Al-Qasas ayat 60. Jemaah sekalian, sekarang coba kita lihat ayat berikutnya yang masih ada kaitan dengan ayat ini. Muka surat 19 ayat yang keempat. Lihat berikutnya.
Muka surat 19 ayat yang keempat. Ini masih erat sekali hubungannya dengan ayat 3 ini. Yang tidak ada buku boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat yang ke-112. Bagi yang tak ada buku, lihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-112 hingga 114. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Berkatalah Allah, berfirmanlah Allah. Atau ada yang menerjemahkan, berkatalah malaikat atas perintah Allah. Kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal, wahai manusia, di bumi? Berapa tahun agak-agak kamu tinggal di bumi? Kalau dikira dari segi hari, berapa hari? Kalau dikira dari bulan, berapa bulan? Kalau tahun, berapa lama? Hidup kamu di bumi dahulu. Ini pertanyaan Allah kepada manusia ketika manusia berada di sana nanti. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi dahulu, hidup di dunia dahulu, ya hanya yauman, sehari. Aw ba'da yaum, atau mungkin hanya sebagian setengah hari lah. Itu kalau yaum maknanya hari ya. Kalau yaum maknanya masa, ya hanya satu masa yang sedikit atau lebih sedikit lagi. Kalau yaum maknanya saat, ya mungkin sesaat atau mungkin setengah saat. Sebab yaum tidak semestinya diartikan hari dalam arti kata 24 jam. Bukan. Fasa'alil 'adin. Maka tanyalah engkau kepada orang yang boleh menghitung dengan tepat. Kalau kamu kata kamu hidup di dunia satu hari, atau kamu fikir hanya setengah hari, jawaban kamu tuh nampaknya tidak tepat. Jadi sekarang kamu tanyalah kepada yang pandai menghitung dengan seksama berapa lama sebenarnya hidup di dunia. Qala illa bitum illa qalila. Dia berkata, tidaklah kamu tinggal di bumi dahulu, illa qalila, melainkan hanya sekejap. Dahulu kamu tinggal di bumi, hidup di dunia itu hanya sekejap. Qalilan. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalaulah kamu mengetahui. Jikalau kamu mengetahui, dahulu kamu hidup di dunia ini hanya sekejap. Sedikit masa sahaja. Ya, sedikit masa sahaja. Baik. Ayat ini cerita tentang hakikat kehidupan dunia, sama ada dari segi kuantitinya atau dari segi kualitinya. Ia hanya sekejap. Qalil. Bahkan dirasa hanya setengah hari atau bahkan satu hari. Yaum atau ba'da yaum. Yaumun atau hanya ba'da yaum. Ba'da yaum. Kemudian mereka dijawab lagi, oh bukan yaum.
bukan ba'da yaum. Tapi sikit lagi tak sampai pun. Itulah. Kalaulah kamu tahu dengan sebenar-benar tahu, faham sebenar-benar faham, kehidupan kamu semasa dunia dahulu sebenarnya hanya alahai. Jamaah sekalian, ini makna umum dahulu ya. Makna umum dahulu. Dahulu pernah kita pelajari dalam ayat-ayat sebelumnya. Perjalanan kita daripada Allah hingga kembali kepada Allah kan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah hingga kembali kepada Allah itu melalui beberapa fasa. Ada melalui beberapa fasa. Ini dalam ayat sebenarnya telah kita pelajari, saya ulangi sahaja sedikit untuk mengingatkan. Yakni itu dinyata lebih mudahnya dalam, boleh kita lihat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 28 dahulu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur dahulu kala kamu mati, kemudian Allah hidupkan kamu, kemudian Allah akan matikan kamu, kemudian Allah hidupkan kamu. Jadi fasa-fasa yang kita lalui daripada Allah hingga kepada Allah itu aslinya kita mati, kemudian hidup, dahulu kita mati, sekarang ini hidup, kemudian nanti mati, masuk alam barzah, kemudian nanti hidup, kemudian kembali pada Allah. Itu fasa-fasa dia. Sekarang kita buat perbandingannya. Saya pernah menjelaskan begini. Dahulu kita mati, mana sebelum kita wujud ke dunia, hidup kita mati, kata Al-Quran. Pertanyaannya, berapa lama dahulu kita mati? Atau berapa lama kita ketika kita belum wujud? Sebelum Allah belum hidupkan kita di dunia. Saya yakin tidak ada yang tahu. Karena Allah tak beritahu. Jadi tak tahu. Kalau tak tahu, tak apalah. Kita bagi question mark. Tak tahu. Nak kata 1.000.000 tahun, mungkin lebih. Nak kata 1 milion tahun. Kan dia tak tahu. Sebelum kita hidup berapa lama. Tak tahu. Itu tak tahu. Kemudian Allah hidupkan kamu. Sekarang ini. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa lama kita hidup di dunia? Okeylah, ini mungkin kita boleh jawab walaupun tidak tepat. Kalau kita, berapa lama awak sudah hidupnya? Ya, itu kita tahu. Sudah umur yang kita dah pakai. Oh, sudah 30 tahun. Oh, sudah 40. Oh, sudah 50. Oh, saya sudah 60. Saya sudah 67. Tahu. Tapi nanti berapa lama lagi? Tak tahu. Okeylah, Allah sudah tetapkan, kata Allah, 100 tahun. Hidup di dunia 100 tahun. Tadi sebelumnya tak tahu, sekarang 100 tahun. Masuk ke alam barzah. Tanyaannya, berapa lama kita menunggu di alam barzah sebelum dibangkitkan? Tak tahu. Question mark lagi. Kemudian lepas alam barzah, karena itu alam penantian, dibangkitkan oleh Allah. Di akhirat, hidup semula. Berapa lama di akhirat? Kekal. Bukan tak tahu, kekal. Sekarang, dulu saya jelaskan begini, kita buat kiraan matematik aja lah. Berapa nilai 100 tahun di dunia, berbanding tak tahu sebelum kita hidup, dicampur tak tahu di dalam barzah, dicampur kekal. Tak tahu, campur kekal. Berapa nilai 100 tahun berbanding semua itu? Kan kosong. Jadi kalau ibarat lampu, ya sekarang, ibarat mentol lampu tu padam. Tak tahu berapa lama padamnya. Kemudian menyala sekejap. Spak. Pak sekejap pun padam lagi. Padam lagi, tak tahu masuk alam barzah. Padam. Kemudian nyala semula dan nyala selama-lamanya. Berapa lama ketika menyala pertama? Pak. Mungkin sesaat. Ini hakikat. Itu hakikat kehidupan. Sehingga karena masa yang Allah berikan untuk kita menikmatinya sekejap, sementara yang diberikan itu pun hanya sedikit, itu yang Allah ingatkan.
Jangan sampai yang sekejap dan yang sedikit ini memperdayakan kamu. Kenapa dikatakan sekejap jam sekian? Kan dunia ini sudah sekian bilion tahun umurnya. Alam semesta sudah percaya sudah sekian bilion tahun bermula daripada asal mulanya. 13 bilion tahun. Bumi kita sudah dianggarkan sudah 5 bilion tahun umurnya. Kan sudah lama itu. Berapa lama? Tak, maksudnya sekejap ini yakni bergantung pada kadar umur kita. Jika orang umurnya 100 tahun, kan hanya 100 tahun. Apa nilai 100 tahun? Berbanding tak tahu, campur kekal. Itu 100 tahun. Masalahnya sekarang, 100 tahun tadi, kota 100 tahun, sudah dipakai. Dipakai berapa? 50 tahun. Masih 50. Sudah dipakai berapa? 80. Tinggal 20. Sudah dipakai berapa? 95. Tinggal 5 tahun. Sudah dipakai berapa? 98. Jadi sekejap lagi, kalau umurnya 70 tahun, sudah dipakai 68, kan tinggal 2 tahun. Tinggal 1 tahun, tinggal setengah tahun, tinggal 3 bulan. Itu yang dimana sedikit. Sangat-sangat sekejap. Bila orang itu meninggal, maknanya berlakulah kiamat bagi orang itu. Bukan bagi orang lain. Bagi orang lain belum kiamat. Dunia insya Allah belum kiamat. Tapi bagi orang yang mati, idza matar rajul, apabila seorang itu mati, qamat kiamatuhu. Berlakulah kiamat baginya. Itu istilahnya. Apabila seseorang itu meninggal, maka berlakulah kiamat bagi orang itu. Jadi kiamat bagi kita itu tidak sama. Bermula pada hari ini, ya mas sekalian, kiamat kita ini masing-masing ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tak tahu berapa lama lagi, wallahu alam. Karena kita tidak tahu berapa baginya. Nah, karena yang sekejap itulah Allah supaya ingatkan kita, jangan sampai kita terpedaya olehnya. Jangan sampai kita rasa berat hati untuk mengorbankannya bagi mendapatkan yang kekal abadi. Jangan sampai yang sekejap itu kita mencarinya dengan tanpa mengambil kira ketentuan-ketentuan syarak. Ketentuan-ketentuan syarak. Dalam bergembira, dalam itu, dalam ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita fahami benar dalam apa namanya ini. Ya. Jamaah sekalian, itu saja sebagai mukadimah penjelasan saya tentang ayat ini, yakni ayat surah Al-Mu'minun ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Ini pengenalannya panjang juga nanti dalam ayat ini, sebab ayat ini kaitannya tidak mudah untuk menjelaskan ayat ini ya, sebab ayat ini rupanya cerita tentang apa yang disebut relativity masa. Masa adalah relatif. Ini agak susah untuk difahami, jadi kena lebih sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi